Awal bergabung di kapal pesiar itu sekitar tahun 2000 ya. Tahun 2000 dan saya pertama kali bergabung itu di salah satu perusahaan kapal pesiar milik Malaysia ya, yaitu Star Cruises. Yang dilakukan sebelum bergabung di kapal pesiar itu saya kuliah ya. Saya kuliah dulu di Jakarta ya, diploma 1 ya di LP3I ya, bagian Travel and Tourism Business. Setelah itu saya mengambil kuliah singkat di Sekolah Perhotelan di Surabaya, yang mana tujuannya untuk bisa bekerja di hotel darat atau di kapal pesiar. Nah, itu sekitar ya tahun-tahun 99 2000-an gitu ya. Saya bergabung di salah satu sekolah perhotelan di Surabaya. Posisi yang saya dapatkan pertama kali di kapal pesiar yaitu galley utility steward ya, atau kitchen steward ya. Yang mana pada sebenarnya saya itu melamar posisi sebagai housekeeping attendant. Namun pada saat itu yang ditawarkan oleh pihak agensi kapal pesiar saya itu menawarkan bahwa posisi yang lagi dibutuhkan saat itu adalah galley utility steward. Ya, akhirnya saya tetap mengambil posisi tersebut dengan sangat senang sekali ya, karena dengan begitu saya bisa cepat berangkat untuk bisa bergabung di kapal pesiar. Betah enggaknya waktu pertama kali join di kapal pesiar itu betah dan tidak betah ya, karena memang itu adalah pertama kalinya saya kerja jauh dari keluarga ya. Dan itu membuat hati saya itu sedih sebenarnya ya, dan ketika saya tahu pekerjaannya di kapal pesiar sebagai galley utility itu sangat sangat berat ya. Kadang kita kerja bisa sampai lebih dari 10 jam ya. Jadi saya harus betah dan tidak betah itu ya harus dikuatkan ya. Sampai sebenarnya tuh saya itu sempat merasa sedih ya pada waktu pertama kali join atau bergabung di kapal pesiar sebagai galley utility. Itu sedih banget ya, pada bulan 1 sampai 3 bulan pertama itu benar-benar sedih. Jadi kalau dibilang betah nggak betah ya masih 50-50 ya pada 1 sampai 3 bulan pada waktu pertama di kapal pesiar ya. Yang membuat saya menjadi betah dan kuat ya, ya sebenarnya waktu itu saya sempat down ya, saya sempat down pada 1 sampai 3 bulan pertama di kapal pesiar, sempat down, dan saya pernah bilang kepada cabin mate saya ya, roommate saya bilang pada senior saya bahwa saya ingin pulang, saya udah nggak kuat ya. Sampai waktu itu saya telepon ke ibu saya tuh sampai nangis-nangis, saya pengen pulang. Kalau yang namanya orang tua ya, kalau kita sedih sampai nangis ya pasti disuruh pulang. Tapi akhirnya setelah saya kembali lagi ke kamar, ke kapal ya, pada waktu itu setelah dari keluar ya, telepon orang tua di rumah, senior saya bilang pada waktu sudah kita selesai off duty ya, terus dia bilang, apa tujuan kamu untuk kerja di kapal pesiar? Saya bilang ya saya ingin mendapatkan uang yang banyak dan bisa memberikan uang tersebut untuk orang tua saya di rumah ya. Terus berapa biaya yang kamu keluarkan untuk bisa bekerja di kapal pesiar saat itu ya, senior saya bilang. Saya bilang ya lumayan banyak sih ya, waktu itu ukuran sekitar 15 juta itu sudah banyak ya. Sampai almarhum bapak saya itu minjam sana sini ya, ibu saya juga harus minjam sana sini. Memang sangat sedih sih. Akhirnya saya juga berpikiran secara positif, oke, saya harus kuat, saya harus betah,
dan saya harus menyelesaikan kontrak saya selama 10 bulan di kapal ini. Jadi yang membuat saya betah ya dari masukan dari para senior saya ya waktu itu ya. Untuk komunikasi dengan rekan kerja pada saat itu ya pertama kali di kapal pesiar itu saya kan aneh ya. Karena yang setahu saya itu kan teman kerja saya itu kan orang-orang Inggris ya atau bule, itu pikiran saya waktu itu. Ternyata itu salah. Dan ternyata teman-teman kerja saya itu ya ada yang dari Filipina, ya ada dari Filipina, dari India, dari Myanmar, dari Malaysia atau Singapura dan sebagainya ya, hampir Asia juga ya, hampir semua Asia ada, dan juga dari Rumania, Vietnam dan sebagainya. Jadi memang komunikasi utama di kapal pesiar itu adalah bahasa Inggris. Jadi memang kita harus menggunakan bahasa Inggris, meskipun itu bahasa Inggris saya pada saat itu pasif. Kendalanya ya memang ada kendalanya, karena bahasa Inggris saya itu masih pasif banget ya, jadi nggak terlalu fasih, masih pasif. Jadi saya selama bekerja di kapal pesiar itu, selama satu kontrak itu belajar bahasa Inggris ya dari keseharian saya berkomunikasi dengan teman-teman saya yang berbeda negara. Kalau saya bilang terjaminnya ya memang terjamin ya, hampir seluruh kru kapal pesiar pasti dijamin oleh pihak perusahaan yang mempekerjakan kita ya. Dari ya tempat kita tinggal, akomodasi tempat tinggal, kamar ya, atau makan dari breakfast, lunch, terus dinner, supper atau late snack ya, semacam itu ya terjamin ya. Terus juga untuk masalah kesehatan, kalau misalnya kita sakit itu juga ada klinik ya, atau ya apa namanya infirmary ya di dalam kapal tersebut. Kecuali untuk sakit gigi, kalau sakit gigi ini memang rada-rada sulit. Sakit gigi itu biasanya akan dirujuk ke rumah sakit luar, jadi seperti itu. Kalau saya bilang terjamin ya pasti terjamin ya untuk krunya, dari kita dikasih tiket pulang pergi ya, seperti itu deh ya. Untuk makanan ya relatif ya, kalau bilang enak nggak enak ya itu tergantung dari kita sendiri ya. Tapi memang pertama kali saya join di kapal itu terasa aneh ya makanan di kapal itu, karena tidak semua makanan itu terasa ada rasanya, jadi hambar. Jadi kalau untuk yang sekarang sih karena udah berpengalaman ya, jadi kita bisa membawa kayak sambal atau kecap dari rumah. Namun pada intinya untuk enak dan tidak enaknya itu ya relatif ya, jadi tergantung dari kita masing-masing bisa menerima makanan tersebut atau tidak. Dan satu lagi ya, bagi yang muslim itu kita harus milih-milih, karena kan memang ada makanan yang tidak halal ya, jadi harus berhati-hati ya, saya sarankan seperti itu aja. Apakah kru bisa melaksanakan sholat? Ya bagi yang muslim ya bisa ya. Itu tergantung dari supervisor atau manajer kita masing-masing di tempat kerja kita. Kalau dia mengizinkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya alhamdulillah. Tapi selama saya kerja di kapal pesiar, alhamdulillah supervisor saya itu baik-baik semuanya, memberikan waktu saya untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Untuk jam kerja di kapal pesiar itu bisa sampai 10 jam, bisa sampai 11 jam kalau misalnya ada pekerjaan yang belum kelar ya. Dan tidak semuanya kapal pesiar itu memberikan yang namanya overtime ya. Namun kebanyakan sih sudah termasuk include ya untuk overtime-nya di dalam kontrak kerja ya.
Jadi hampir rata-rata itu kalau untuk jam kerja di kapal pesiar itu ya sekitar 10 jam dan tidak ada hari libur ya teman-teman ya. Jadi kerja di kapal pesiar itu tidak ada hari libur kecuali kalau misal kapalnya itu sedang dry dock. Nah, kalau kapalnya sedang dry dock ya mungkin nanti diatur oleh supervisornya itu bisa mendapatkan hari libur. Tapi kalau untuk regular operasional itu tidak ada hari liburnya. Kerja satu hari itu 10 jam, breaknya itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi nih ya. Oke, apakah merasa sedih pertama kali bergabung di kapal pesiar? Ya sedih ya. Jadi memang sangat sedih tapi seneng ya, karena kita ada suatu pengalaman baru pada saat kita akan bergabung di kapal pesiar itu. Saya merasakan euforia yang sangat berlebihan ya, seneng banget saya bisa bekerja di kapal pesiar, bisa melihat dunia lain, dalam arti negara lain, bisa sambil traveling ya, seperti itu, bekerja dan sambil traveling. Dan sedih ya, pasti sedih karena kita akan meninggalkan keluarga kita sangat jauh lagi ya. Kalau misalnya dibilang sedih dari pertama kali sampai sekarang pun sebenarnya merasa sedih di dalam hati itu masih merasa sedih, meskipun tidak terlihat sedih tapi di dalam hati sedih. Pada setiap saat mau berangkat ke kapal itu pasti merasa sedih karena kita akan meninggalkan keluarga itu sangat jauh. Jadi seperti itu. Kru bisa merubah posisi atau departemen lain, bisa ya. Di setiap perusahaan itu memberikan kesempatan kepada kru yang ingin mendevelop ya, atau ingin mengembangkan ya, masing-masing kru yang ingin bisa mengambil posisi di departemen lain itu sangat bisa sekali. Setelah kontrak kedua biasanya itu kru diperbolehkan untuk mengambil cross training ya, namanya cross training, untuk training di departemen lain. Jadi misalnya saya di laundry pengen cross training atau training di sebagai waiter ya di F&B departemen, itu bisa. Jadi setelah jam kerja ambil waktu 2 sampai 3 jam setelah jam kerja ya dari departemen kita yang pertama, itu kita bisa ambil cross training ya, nanti selama sebulan atau selama 3 bulan seperti itu. Setelah misalnya sudah komplit trainingnya selama sebulan sampai 3 bulan katakan seperti itu, dan mendapatkan sertifikat dari perusahaan, dan kita tinggal apply saja, nanti tinggal nunggu. Mungkin suatu saat ada slot atau posisi yang kosong di departemen yang mana kita tempat training itu ada yang kosong, kita bisa apply dan kita bisa pindah ke departemen yang kita inginkan ya. Jadi tidak ada perusahaan tidak menutup ya untuk kru bisa berkembang lagi, untuk bisa pindah lagi ke departemen atau pindah posisi lain. Nah, hiburan di atas kapal itu banyak ya sebenarnya. Tergantung sih individual atau diri kita masing-masing ya. Hiburan di kapal itu ada yang namanya crew bar. Nah, di crew bar ini ya kalian bisa nongkrong atau kongko-kongko ya dengan teman-teman kalian setelah off duty, setelah selesai kerja. Di situ kalian bisa beli minuman yang kalian senangi ya. Terus beli makanan ringan dan sebagainya, dan kadang-kadang dari HR departemen juga itu membuat suatu acara buat kru. Nanti misalnya ada acara setiap hari apa, ada acara apa. Jadi untuk hiburan sih sebenarnya itu tergantung dari masing-masing aja. Kalau kalian bisa menghibur kalian sendiri, misal dengan kesendirian kalian termasa terhibur, ya monggo ya. Kalian bisa menghibur diri kalian pada saat kalian selesai kerja hanya stay di kabin, ya silakan. Atau mau ke tempat teman di kamar lain atau di crew bar dan sebagainya. Karena di kapal pesiar itu hiburan seperti crew gym itu juga ada ya.
Terus untuk peralatan musik yang pengen senang atau bermain musik itu juga ada disediakan. Terus yang senang main game itu disediakan Xbox atau PlayStation. Yang senang biliar disediakan biliar ada. Yang senang bermain dart ya ada. Jadi hiburan itu di kapal pesiar ya lumayan banyak juga ya. Jadi itu juga tergantung dari teman-teman masing-masing ya, bagaimana bisa menghibur diri kalian masing-masing. Untuk hiburan di luar kapal ya, bagi kru setelah off duty itu ada. Kalau misalnya kapal tersebut sedang bersandar di satu negara dan waktu sandarnya itu cukup lama, kru itu bisa keluar ya, bisa jalan-jalan atau yang biasa kita sebut dengan shore leave ya, itu bisa. Bahkan pada saat misalnya jam kerja pun, misalnya dari pihak supervisor atau manajer itu bisa mengatur waktu. Pada saat jam kerja itu dikasih waktu sekitar 1-3 jam untuk keluar ya, untuk shore leave, tapi nanti diganti dengan waktu yang kita ambil tadi 1-3 jam di waktu yang lain seperti itu. Jadi kalau untuk hiburan di luar kapal pasti ada ya, pada saat kapal bersandar kru bisa jalan-jalan keluar ya, bisa shore leave ya di suatu negara di mana kapal itu bersandar ya. Sisi kelam, oke. Sisi kelam di kapal pesiar itu ya banyak sih ya. Cerita-cerita miring yang pernah kalian dengar itu memang ada sebenarnya. Jadi ya dari diri kita masing-masing aja, bagaimana kita bisa menjaga diri, baik yang pria atau wanita dan yang lain-lainnya ya. Jadi untuk sisi kelam itu ada. Nah, seperti yang kalian dengar ya, seperti itulah ya. Jadi memang tidak semuanya orang bisa seperti itu, dalam arti apa yang diceritakan memang itu ada benarnya dan ada tidaknya. Jadi itu tergantung dari masing-masing kru aja ya, kalau saya bilang sih seperti itu. Gaji pertama kali di kapal pesiar, yang di kapal pesiar Asia ya, di Star Cruises itu dalam bayaran Singapura dolar ya waktu itu. Ya sekitar 250 Singapura dolar waktu itu. Itu tahun-tahun 2000 ya, lumayan banyak lah ya. Dapat sekitar 250 itu kalau dirupiahkan sekitar 1,2 sampai 1,3 juta ya. Ya cukup lah ya pada tahun-tahun segitu ya. Jadi memang waktu itu untuk orang Indonesia yang bekerja di Star Cruises, kita mendapatkan bayaran sekitar 250 Singapura dolar. Bisa menjadi kaya, bisa ya. Itu tergantung dari masing-masing atau pribadi krunya sendiri ya. Kalau dia bisa menyimpan uang dengan baik dan bijaksana, bisa jadi kaya. Tapi kalau dia suka menghamburkan uang setiap port, setiap kapal berlabuh, dia jajan, dia beli macam-macam, dia beli ini, beli itu, ya bisa juga jadi bangkrut ya. Jadi setiap mau berangkat itu pusing ya, harus nyari hutangan sana sini lagi. Jadi itu kalau bisa, saya bilang kalau bisa menjadi kaya bisa. Jadi bisa. Tapi tergantung dari masing-masing orang ya, masing-masing krunya itu. Total kerja di kapal pesiar itu sudah 12 tahun ya, saya cukup lama, sudah 12 tahun. Dan itu sudah 3 perusahaan ya, selama 12 tahun itu saya 3 perusahaan pindah perusahaan kapal pesiar. Yang pertama itu di Star Cruises ya, terus saya pindah ke Holland American Line, dan yang terakhir ini di Viking Ocean Cruises. Dan kalau ditanya
targetnya sampai berapa tahun lagi, sampai sekuat saya ya, sampai sekuat saya. Jadi saya tidak bisa menargetkan sampai berapa tahun lagi. Ya, saya belum tahu, saya belum bisa jawab juga. Mungkin ya sampai sekuatnya saya saja. Untuk posisi yang sudah saya capai sekarang, saya sebagai laundry master ya, saya sebagai laundry master di Viking Ocean Cruises. Ya kalau laundry master seperti laundry manager lah ya, seperti itu ya. Jadi ya alhamdulillah bisa sampai di posisi ini ya, ya harus bekerja keras dan bersabar gitu aja. Saya mendapat posisi sampai sekarang ini ya lumayan panjang ya, lumayan panjang perjalanan juga pada saat bisa sampai di sini ya. Karena kan saya pertama dari galley utility ya di Star Cruises, terus saya saya sempat cross training sebagai bakery ya, tukang roti itu pernah saya waktu itu. Cuman karena saya nunggu slotnya itu nggak ada terus ya, jadi penuh terus, saya nggak bisa masuk jadi tukang roti. Akhirnya saya cross training di housekeeping department ya, di housekeeping department saya diterima di situ sampai akhirnya saya di housekeeping department sekitar 3 bulan 4 bulan ya, seperti itu. Terus saya ditarik di front office departemen, tepatnya itu di bagian concierge-nya ya, di bagian concierge-nya masih di Star Cruises waktu itu ya. Setelah itu saya minta pindah lagi ya, mau minta pindah lagi untuk di departemen housekeeping pada saat itu, karena saya kurang suka ya kerja di bagian terlalu depan ya, di front office itu kurang sreg lah ya. Terus akhirnya saya minta pindah ke housekeeping, namun tidak dikasih ya, karena memang posisi pada saat itu housekeeping itu masih full. Akhirnya setelah itu saya pulang, saya vacation lama di rumah. Saya pulang ya, sampai kontrak kedepannya itu baru saya ditawari oleh pihak agensi untuk mengisi posisi di laundry department. Wah, akhirnya saya bilang ya udah nggak apa-apa lah, laundry department nggak apa-apa, karena kan di bagian belakang ya, tidak di depan tamu jadinya. Jadi saya sangat senang sekali bisa bekerja di laundry department hingga sampai saat ini ya. Setelah itu kan saya pindah lagi ke posisi atau pindah kapal ya. Setelah dari Star Cruises itu saya pindah ke Holland American Line sebagai laundryman, terus sampai ke posisi linen keeper, terus di Viking bisa sampai menjadi senior laundryman, terus washer spesialis, asisten laundry master, dan akhirnya sampai di posisi sebagai sekarang ini ya, sebagai laundry master di Viking Ocean Cruises. Baik, kesan-kesan selama bertahun-tahun ya kerja di kapal pesiar ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, itu ada ya seperti nano-nano lah ya, ada senangnya, ada sedihnya, ada susahnya. Jadi dijalani dengan sesabar mungkin aja ya, hingga saya bisa sampai sekarang ini. Jadi intinya untuk teman-teman juga ya, kita dalam bekerja di kapal pesiar itu ya harus kuat ya. Itu yang membuat kita kuat itu dari diri kita sendiri aja. Kita bisa melihat diri kita sendiri, kita kuat apa enggaknya yaitu dari kita masing-masing. Kita yang bisa mengukur diri kita sendiri apakah kita kuat untuk bisa bekerja di kapal pesiar atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi ya itu kesan-kesannya ya, ada senangnya, ada sedihnya, ada susahnya. Jadi ya seperti itu ya.
Baik, saran untuk teman-teman di luar sana ya yang sangat ingin bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, satu, kalian harus siapkan mental dulu ya. Kalian harus siapkan mental, apakah kalian sudah bisa atau sanggup untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Ya, karena memang kalian pikir wah kerja kapal pesiar itu enak. Ya memang enak. Ya kalau kalian lihat dari luarnya ya, kalian belum tahu dalamnya. Jadi harus siapkan mental, terus bahasa Inggris kalau bisa harus bener-bener bagus ya. Meskipun pasif ya enggak apa-apa, at least bisa mengerti. Tapi kalau saran saya lebih baik diperbagus dulu sebelum kalian bergabung di kapal pesiar. Dan kalau di kapal pesiar itu dan ingin bergabung ke kapal pesiar itu jangan setengah-setengah ya. Jangan setengah-setengah teman-teman. Jadi harus kalau sudah nyemplung sekalian. Karena memang tidak mudah kerja di kapal pesiar, itu banyak proses yang harus kalian jalani ya. Prosesnya itu ya kalian harus mempersiapkan dokumen ya, dokumennya itu banyak, bukannya sedikit ya. Kalian harus memerlukan yang namanya paspor, kalian harus memerlukan yang namanya seaman book atau buku pelaut, terus sertifikat keahlian seperti basic safety training, safety awareness training atau SAT. Terus kalian harus mempunyai juga atau memiliki crowd and crisis management atau CCM ya, dan sebagainya. Jadi setiap perusahaan itu memiliki atau membutuhkan sertifikat keterampilan sendiri-sendiri ya. Jadi seperti itu, dan itu uangnya tidak sedikit ya teman-teman. Itu yang kalian harus siapkan, dananya itu banyak banget. Jadi makanya saya sarankan jangan setengah-setengah kalau mau kerja di kapal pesiar. Kalau sudah nyemplung sekalian. Kalau sekarang ini biaya ya sekitar sampai 15 sampai 20, 25 mungkin ya, seperti itu roughly ya, kasarnya seperti itu. Jadi kalian harus mampu. Kalau emang pengen kerja di kapal pesiar harus maju terus, jangan pantang mundur ya teman-teman ya. Terus ya itu tadi, pokoknya kalian harus siapkan semuanya itu secara matang ya, harus secara matang dan harus secara seksama. Baik sobat nontok video, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini tentang pertanyaan kisah-kisah saya dari awal sampai sekarang selama bekerja di kapal pesiar. Dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin bergabung di kapal pesiar ya. Dan saya mohon untuk mendukung channel ini dengan mengklik like ya, kasih dulu jempolnya, dan jangan lupa di share kalau kalian pikir video ini bermanfaat ya. Di share ke teman-teman, di share ke sanak saudara ya. Dan jangan lupa untuk komentar di kolom komentar. Kalian bisa berikan pertanyaan apa saja, insya Allah pasti akan saya jawab. Dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar kalian selalu terupdate dengan channel Nontok Video. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan Nontok Video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 jam.